maka diperoleh kita gunakan seperti ini. Debitnya didapatkan 4,12 meter kubik per detik. Perhitungan tinggi jatuh efektifnya tadi ada selisih 5 meter, ada di elevasi upstream, dikurangi elevasi downstream, kita 5 meter, posisi 10% H brutonya, sehingga didapatkan halusisnya 0,5 meter, sehingga perkiraannya sekitar 4,5 meter H tinggi jatuh efektifnya. Perhitungan diameter pipa pesatnya seperti ini, rumusannya yang dipakai, yaitu D sama dengan 2,69 kali N itu koefisien bendingnya, kali Q kali L dibagi dengan H di pangkatan 0,1975. Sehingga diameter pipa pesat dengan dimasukkan datanya didapatkan antara berdiameter 0,635 meter sampai dengan untuk membawa debit sekitar 4,12 meter kubik. Ini perkiraan pipa pesat yang digunakan. Nah, kapasitas daya kita ambil efisiensinya 0,77, efisiensi generator 0,85. Ini cara umum aja sebenarnya mengambilnya. Tapi ketentuan itu didasarkan pada jenis turbinnya dan jenis generatornya. Daya listrik yang dibangkitkan didapatkan sekitar ini ada rumusnya 445,5 kilowatt. Ini nanti yang akan digunakan untuk 60 rumah. Nah, pembahasannya beberapa komponen, pintu pengambilan intake, contohnya ini sungainya yang diambil, ya rencana letak pintu pengambilannya. Terus ini saluran pembawanya, rencananya di sini, dari sini dimasukkan ke sini, di bawah ini. Terus bak penenangnya, nah sehingga nanti bentuknya gini, ini aliran ini digambar, ini bak penenang, saluran pembawa, di sini adalah pintu pengambilannya. Sehingga sungai ini tidak semuanya air diambil, tapi hanya sebagian. Di sini nanti buat saluran irigasi yang lain. Terus pemasangan pipa pesat, terus rumah pembangkit. Rencananya rumah pembangkit di sekitar sini, nggak besar-besar. Saluran pembuangnya turbin. Nah, turbinnya, pembelian turbin ini berhubungan erat dengan jenis generator yang akan mengubah tenaga air menjadi listrik. Nah, dengan data yang dihasilkan, tinggi jatuh air yang diperoleh adalah setinggi 4,5 meter dan debit air 4,12, maka sesuai dengan tabel penelitian turbin, nah seperti ini ada di teorinya ya, yang kemarin, tapi ini agak buram. Ini didapatkan, dipilih turbin bangki atau cross flow. Bentuk turbinnya seperti ini yang digunakan. Ini di pasaran, ini kalau tidak salah merek apa itu dulu. Stanford. Terus generatornya, daya generatornya dipakai, disesuaikan dengan di pasaran yang ada, generator turbinnya. Sekitar daya generatornya sekitar diambil 126,6 kW dan rating powernya 131,6 kW. Power faktornya 0,8, tegangannya 3 fase 138 volt ya, 380 volt, dan satu pasnya 220, frekuensi 0, kecepatan putaran generatornya 1500 rpm, artinya berapa? 1500 rpm. Terus setelah itu baru model PLT Farmer Kedungrong dari bak penenang, ini tinggi 4,5,
headnya, sekitar headnya. Nah ini perancangannya seperti ini. Ini rumah pembangkitnya, turbin. Dan ini sangat sederhana sekali, tidak terlalu. Cuma di sini masih ada kekurangan seperti stabilizer tegangan, sehingga di dalam penerapannya ternyata untuk di beban belum berani memberikan beban yang sifatnya induktif seperti motor, pompa, terus kulkas, televisi dan lain-lain masih digunakan sebagai penerangan. Sebenarnya harusnya tinggal menambahkan APR saja supaya bisa digunakan untuk stabilitas tegangannya, stabilitas dayanya terjamin. Kemarin masih kurang, tapi ini hubungannya dengan dana. Ini pada dasarnya dalam perencanaan sederhana sekali, tidak terlalu sulit, yaitu bentuknya seperti demikian. Ini dalam kesimpulannya. Jadi turbin yang digunakan pakai cross flow, generatornya 3 pas, terus totalnya ini digunakan untuk 60 rumah dengan daya masing-masing sekitar 900 watt. Nah ini adalah gambar perencanaannya, pakai digambar secara AutoCAD. Ini ada turbin yang digunakan. Ini adalah saluran pengambil belok kedung rom secara 3 dimensi. Ini gambarannya seperti ini. Jadi yang diambil di sini, misalnya sebagian. Ini adalah keluar ke saluran air irigasi. Seperti demikian gambarnya. Ini jadi bak penenangnya. Ini adalah pipa pesat pelatihan kedung romnya. Ini pipa pesatnya. Ini menurun ya ke bawah. Kalau gambarnya kan seperti ini. Nah, ini adalah gambar rumah pembangkit pelatihan kedung rom. Saluran pembuangannya. Nah ini jadi pelatihan kedung rom tampak depan seperti ini. Ini tampak atas 1, tampak atas 2, 3, dan terima kasih. Jadi pada dasarnya namanya perencanaan PLTMH itu hasilnya adalah gambar seperti itu. Ya, Pak. Ini untuk kedung rom ini sudah sudah diaplikasikan. Sayangnya saya belum ke sana lagi untuk mendapatkan fotonya. Ini sudah diaplikasikan di lapangan. Saya kira demikian, mungkin dari mahasiswa mau ditanyakan, silakan. Pada dasarnya lebih cenderung banyak di sipilnya, kalau di elektrikalnya tidak terlalu banyak. Silakan, monggo. Terima kasih para mahasiswa atas kuliah ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih Pak Dul. Sama-sama Pak. Ya ini sederhana aja nih. Iya Pak. Kalau yang saya sebenarnya punya gambar yang di NTT itu, tapi saya cari belum ketemu. Nah itu lebih ruwet lagi, karena ini masih PLTMH yang kecil, sederhana, bisa dibangun oleh masyarakat sekitar lah. Mungkin di Papua nih. Kalau misalkan pas ada tempat ini bisa diterapkan, silahkan. Cuma memang satu ada kekurangan kemarin karena dananya kan itu dikasih dari SDM sebenarnya baru uji coba, tapi ininya setelah diserahkan ke masyarakat, setelah diserahkan ternyata masih ada kurang, yaitu tentang ininya AVR-nya, automatic voltage regulator. Sehingga kalau dikasih beban induktif, pembangkitnya bekerja keras sekali. Mungkin karena terjadi drop tegangannya tinggi.
kalau dikasih beban yang induktif, karena beban induktif ini penyebab cost P-nya merendah. Gitu.